Dan memang saya melihat ya keanehan di kubu 02 ini. Mereka begitu khawatir soal hak-hak konstitusi yang menyoal pemilu, seperti hak angket anggota DPR, lalu laporan lawan ke MK. Kok pada takut? Seharusnya malah lega, karena tuntutan yang mereka lakukan adalah melalui jalur konstitusional. Harusnya kalau merasa menang murni karena memang disukai rakyat, yang katanya 58% itu, ya udah biarin saja. Supaya kalau toh MK memutus mereka tetap menang, kemenangan itu jadi lebih afdol, lebih keren kan, daripada kayak sekarang itu setiap kali ada yang ngutak-ngatik soal hasil pemilu, mereka kebakaran, ketakutan. Ya, perkara MK memutus adil atau tidak itu kita serahkan kepada rakyat. Jadi kalau memang bersih, kenapa takut? Dan soal hasil pemilu bisa dibatalkan oleh MK, itu yang ngomong bukan cuma kita-kita doang, tapi Profesor Yusril yang ada di kubu 02 itu ikut menyampaikan loh. Masa kalau yang begini mendadak kalian lupa? Kandidat yang tidak menerima hasil pemilu, ya dipersilahkan menempuh jalur konstitusi. Nggak usah ngikutan ngakal-ngakalin hakim ya. Itu bukan budaya kita, mungkin budaya sebelah. Nah, yang di DPR juga bisa menempuh penggunaan hak angket, yang kemudian bisa saja dari hak angket itu dapat diketahui misalnya kecurangan ada atau tidak. Benarkah ada abuse of power? Apalagi kalau powernya power bank, wah ngeri. udah punya power, punya bank, itu kan bahaya. Dan jika terbukti bisa untuk perkuat gugatan di MK, maksudnya itu. Ini negara besar, bos. Perlu legitimasi yang kuat dan level kehalalan yang tinggi supaya bisa memerintah dengan tenang. Kalau cara memperolehnya nggak halal kan nggak tenang, ya kan? Saya juga membaca berita bagaimana kubu 02 sedemikian getol menarik partai lawan untuk bergabung. Ini aneh. Loh, kalau merasa menang mutlak 58%, yombok sudah silakan memerintah bersama koalisi yang ada. Kok takut amat sama potensi oposisi? Oh ya, saya membayangkan ya, ketika misalnya digelar persidangan di MK, di mana kabarnya sang paman dipastikan tidak boleh ikutan jadi hakim di sengketa pilpres. Dan kalau saya cek, sepertinya yang bertugas jadi hakim justru mereka yang kemarin menolak syarat 40 tahun boleh nyawapres. Ini nggak bahaya? Bisa saja SK KPU yang mengesahkan pencalonan Gibran kemarin dibatalkan. Ya, karena kabarnya Gibran kemarin mendaftar jadi cawapres itu tanpa PKPU, bos. Tanpa peraturan KPU, dan padahal ini adalah perintah undang-undang pemilu. Dan kalau misalnya MK perlu bukti yang jelas, lebih terstruktur dan lebih detail, sebaiknya acara sidang MK itu juga dijadikan ajang nonton film dokumenter Dirty Food. Kalau pakai hati ya, film Dirty Food itu sudah lebih dari cukup sebagai dokumentasi bukti penyalahgunaan kekuasaan untuk sarana awal memenangkan kandidat tertentu. Dan buat MK, di tengah sorotan rakyat dan media internasional, ini momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan kredibilitasnya. Meski dibilang bahwa independensi hakim bersifat abstrak, tapi dapat kita nilai berdasarkan putusan yang dijatuhkan para hakim MK nanti pada tanggal 22 April saya dengar. Ini bisa kita lihat. 22 April kalau nggak salah, itu bisa kita lihat hasil dari putusan MK itu benar-benar berpihak pada demokrasi atau malah sebaliknya. Ya, karena menggugat itu bukan berarti takut kalah dan hanya mentarget pembatalan hasil pemilu, tidak. Tapi mengkritisi celah-celah kecurangan supaya demokrasi kita selamat dari tubir jurang otoritarianisme. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Sopre ini memberikan satu wawasan yang baru, membuka pikiran kita bahwa ketika Prabowo Gibran mendapatkan suara yang murni di masyarakat, maka mereka pasti tidak akan takut mengenai apa yang digulirkan oleh kubu 01 dan kubu 03, di mana saat ini kubu 01 dan 03 menggulirkan atau menggugat hasil pemilu ini di Mahkamah Konstitusi, karena menurut kubu 01 dan 03 bahwa terjadi dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, penurunan demokrasi
dan juga terjadi pengerahan aparat, ya, dugaan pengerahan aparat yang mereka katakan, dan juga terjadi dugaan intimidasi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itulah yang mereka bongkar di Mahkamah Konstitusi, dan kita tidak tahu apakah ini nanti berhasil atau tidak. Dan tentu itu bisa dikatakan kalau berhasil maka sangat luar biasa sekali, ya, karena mencatat di dalam sejarah kita pertama kali dilakukan pemilu ulang, ya, karena adanya kecurangan. Nah, teman-teman, ya, tentu ini adalah tugas pokok yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memutuskan apa yang digugat oleh kubu 01 dan 03, ya. Tentu, ya, satu keadilan diberikan di dalam kasus hal ini, di dalam kasus itu, ya, supaya masyarakat bisa mengetahui apakah pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu kita juga harapkan kepada kubu 01 dan 03 yang menggugat hasil pemilu bahwa menyampaikan data-data yang akurat, menyampaikan sesuatu dugaan-dugaan itu secara nyata dan jelas, sehingga para hakim nanti bisa mengambil satu kesimpulan di dalam memutuskan bagaimana pemilu ini, apakah tetap dikatakan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya atau dilakukan satu pemilu ulang. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh kubu 01 dan 03 ini juga itu bisa memberikan keuntungan kepada kubu 02. Kenapa? Karena apabila ini digulirkan di hak angket, misalnya di dalam dugaan-dugaan kecurangan, mereka sampaikan dugaan-dugaan kecurangan kepada 02, maka ketika itu tidak terbukti, maka itu bisa dikatakan dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa suara yang didapatkan oleh Prabowo Gibran itu adalah suara yang murni, suara yang sah dari masyarakat. Sehingga sebenarnya, ya, kubu 02 tidak perlu takut akan hal itu, ya, pasti mereka menghadapinya dengan baik dan tentu tetap, ya, mengedepankan satu kedamaian, satu keadilan, ya. Nah, teman-teman, itulah yang dibongkar oleh Mas Jopre ini, ya. Apa yang dikatakannya, katanya ketika kubu 01 dan 03 menggulirkan hak angket atau menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi atau mengutak-atik, ya, pemilu ini, maka ada yang kepanasan akan hal ini, dan tentu maksudnya itu adalah kubu 02. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Jopre, ketika Prabowo Gibran yang mendapatkan suara yang murni di masyarakat, mendapatkan dukungan masyarakat yang penuh, ya, suara yang sah dari masyarakat, maka pasti mereka tidak akan takut dalam hal ini. Mereka pasti tenang-tenang saja karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang murni, ya, tidak ada sesuatu hal yang palsu. Nah, teman-teman, kita tahu bersama apa yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2, yaitu sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 ini berdasarkan keputusan atau pengumuman yang diambil oleh KPU, yaitu Prabowo Subianto. Dia mengunjungi para tokoh-tokoh nasional, ya. Kemarin dia mengunjungi, ya, Ketua Umum Nasdem, yaitu Surya Paloh. Tentu, ya, punya tujuan dan maksud di dalam hal ini, ya, mengajak Surya Paloh nantinya ketika dia telah dilantik sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, maka tentu Surya Paloh atau Partai Nasdem yang mendapatkan satu jabatan atau kursi sebagai menteri. Nah, di dalam hal ini maka tentu, ya, dikabarkan juga pasti Surya Paloh atau Nasdem tidak akan lagi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di dalam menggulirkan hak angket dan juga di Mahkamah Konstitusi.
ya, karena tentu setelah nantinya ya Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden, maka mereka akan ikut ke dalam pemerintahan. Mereka ingin bersama-sama dengan Prabowo Subianto, ya, walaupun mereka itu adalah lawan politik dari Prabowo Subianto, karena mereka adalah pengusung dari partai atau pengusung dari paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin. Akan tetapi oleh karena tindakan mereka sekarang, di mana Surya Paloh juga mengucapkan ya selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangan mereka, dan ini juga membuktikan bahwa Prabowo Gibran atau Surya Paloh ini mengakui kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, dia mengakui, dan tentu ini adalah satu pengakuan, dan ini pasti ya diterima kemenangan Prabowo Gibran. Nah, sedangkan capresnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ya, mereka menggugat hal itu. Tentu itu karena mereka tidak menerima, mereka mengetahui adanya dugaan-dugaan kecurangan di dalam hal ini. Nah, teman-teman, silakan memberikan ya tanggapan Anda di dalam hal ini, ya, karena biarlah masyarakat yang memutuskan akan hal ini. Dengan adanya dorongan dari masyarakat, ya, ketika nantinya kita sudah mengikuti Pilpres tahun 2024 ini dan mengikuti semua alurnya di Mahkamah Konstitusi, pada saat kubu 01 dan 03 digulirkan, maka dorongan masyarakat, pasti masyarakat akan bersuara dengan hal itu ketika apa yang mereka gugat itu adalah hal yang benar. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Semoga Pilpres tahun-tahun berikutnya menjadi Pilpres yang benar-benar mengedepankan satu keadilan, ya, mengedepankan satu keharmonisan.